Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus bullying memang bukan yang pertama kejadian di Kota Bekasi, tetapi kali ini lagi-lagi terjadi kasus bullying di sekolah daerah Kota Bekasi. Ada seorang anak di sekolah negeri itu biasa bertengkar dengan sesama rekannya, temannya, lalu berujung kepada lapor-melapor. Seperti apa kisahnya ini sudah ada di depan kita ibu dari siswa Eki, Bu ya. Siapa Bu namanya Bu? Dini. Ibu Dini. Nah, di sebelahnya ada kuasa hukum Mas Ruri. Mas Ruri, apa kabar Mas? Ini sohib lama, ya kan? Saya banyak berteman sama pengacara di Bekasi. Ya seru juga kalau berteman sama pengacara, banyak kasus-kasus yang membuat kita cerah dari sisi hukum. Nah, kita mulai dari Ibu dulu Bu. Adinda Putri ini di sekolahnya selama ini seperti apa Bu? Sering ngadu kah kalau pulang ke rumah di sekolah seperti apa? Ada nggak cerita? Ada sih cerita, cuman itu sekitar 2-3 bulan setelah PLS. Oh, FLS ya. Setelah PLS itu sering cerita, lucu deh kakak kelas mah. Padahal aku tuh senang liat geng mereka tuh cantik-cantik katanya. Tiba-tiba aku lewat depan mereka, aku dikatain, aku padahal bilang permisi katanya. Aku berani banget ya lewat sini. Saya juga bilang ke dia, udah cuma gitu doang aja, nggak apa-apa, nggak usah dibalas, nggak usah dilawan. Tapi berselang hari tuh sering ya. Aku dikatain lagi sama geng mereka, katanya aku dikatain lagi. Tapi saya selalu mendinginkan dia gitu loh. Udah nggak usah dianggap, cuma dikatain aja, ya udah tinggalin aja. Jadi cerita dari sekolah itu hanya hal-hal seperti itu. Hal saya anggap ya hal sepele anak-anak. Oh ya, sebelumnya di kelas berapa nih? 10. Kelas 10 ya? Ya. Oh, kelas 10. Jadi memang baru ya Bu ya, naik dari kelas 9 naik ke 10. Iya. Nah, dari proses cerita-cerita itu Ibu suka ngasih saran, bersikap apa? Saya selalu kasih saran dan saya juga sempat bicara dengan wali kelas ya masalah ini. Wali kelasnya itu juga menyarankan kalau selagi belum ada main fisik atau apa, ya udah abaikan aja. Nanti juga capek sendiri. Wali kelasnya juga bicara dengan saya dan saya beberapa kali sudah bicara masalah ini wali kelas gitu loh. Saya juga menyarankan udahlah nggak usah dianggap saya bilang gitu. Tinggal aja kalau kayak gitu, tinggal aja. Nanti kalau kamu ladenin mau jadinya berantem saya. Nah, Dinda sendiri di sekolahnya punya kelompok sendiri nggak atau Ya, temannya? cuma teman-teman sekelasnya aja. Ada berapa orang yang benar-benar Yang dekat itu berapa ya? Sekitar 4 orang apa? bestie lah bahasa? Iya, teman-teman Sering ke rumah. Iya, kayak kerja kelompok. Tapi dari teman-teman mainnya itu hanya Dinda yang diledek-ledek seperti itulah. Ya, awalnya bareng-bareng gitu ya. Karena mereka kok berani lewat sini, terus ada lagi sindiran gitu. Tapi lama-lama kok mengarahnya hanya ke anak saya aja. Tapi saya juga nggak yang harus dengerin bukan saya tidak mau mendengarkan juga anak saya anggap ya udahlah, ini cuma bukan masalah yang besar. Jadi saya juga kan ke anak saya, ya udah tinggal daripada nanti ada perselisihan atau berantem, nggak pergi aja kalau dikatain. Kalau kamu memang nggak merasa, ya sudah. Nah itu dari kapan tuh Bu aduan itu diterima Ibu? Itu sekitar setelah MLS ya, beberapa bulan. Dari beberapa bulan ya sebelumnya ya. Nah klimaksnya ceritanya di sebuah kantin ya Bu, sekolah. Nah gimana Bu ketika cerita dari Dinda tuh kejadian kronologis? Ya, waktu itu saya dapat kabar itu dari kakaknya. Karena Egi ini tidak langsung bicara sama saya kan Pak, bicaranya sama kakaknya, mungkin dia takut atau gimana. Terus saya pikiran nanti kakaknya menyampaikan sama saya, Mam jangan marah ya, katanya gitu. Ini Egi ini
berantem di sekolah. Loh kok bisa? Kan mama sudah kasih tahu, jangan pernah diladenin. Terjadi begini, nggak bisa begitu dong mam, katanya. Namanya udah dia dimulai duluan, dia dikata-katain, dia ditendang, dijambak, ya pasti ngelawan dong, katanya gitu. Dan teman-teman banyak yang menyaksikan kok mam. Jadi pas diceritain itu, ibu konfirmasi ke Dinda atau Saya ke sekolah? saya dulu pulang. Oh, tunggu anak saya pulang. Saya Oh, jadi hari itu pas kejadian tidak langsung pulang dia? itu karena kejadian itu pagi ya. Oh, pagi. Istirahat aja. Tapi dia nggak langsung pulang. Enggak. Masih terus belajar karena Masih ikut setelah belajar. itu dipanggil oleh BK. Dan kakaknya juga bilang, saat ini adik ada di BK. Ruang BK. Tapi saya sedang menunggu kabar nih dari Walas gitu kan. Sedang saya telepon. Walas bilang tuh oke nanti maghrib saya telepon nih. Walas jadi mau telepon saya benar maghrib. Walas ini menyampaikan kronologi semuanya. Versi sekolah. Nah, iya. Ibu disuruh datang ke sekolah besokannya atau enggak? Enggak, besoknya. Beberapa hari kemudian, agak lama, iya. Jadi pihak sekolah hanya memberitahu, habis itu membiarkan, nggak langsung, Bu besok ke sekolah. Gitu. Enggak ada. Karena saya pikir juga saya agak tenangnya karena sudah didamaikan di BK. Ya udah, saya juga tidak mempermasalahkan ya, namanya anak-anak berantem, nanti juga baik lagi. Saya pikir seperti itu. Jadi saya nggak kepikiran saya mau tindakan itu visum atau saya harus lapor. Saya nggak ada kepikiran ke sana. Nah, setelah beberapa hari kemudian ibu dipanggil, artinya ada perkembangan dari kasus ini nih. Betul. Makin memanas gitu ya? Iya. Sebenarnya bukan itu, belum memanas ya. Belum ya. Belum memanas. Tapi kepentingannya apa, urgensinya? Pihak sekolah itu memanggil saya. Dia mau dengar klarifikasi dari pihak anak saya. Gitu. Bukannya udah dipanggil di BK, kan cukup usaha lagi. Ya, saya nggak tahu. Saya dipanggil ke ruang capsek. Saya dipanggil, di situ ada beberapa guru, ya kan? Iya, ada guru kesiswaan. Waktu itu ada guru kesiswaan, bapak capsek. Satu lagi ada guru mapel. Nah, itu diklarifikasi. Saya pengen dengar klarifikasi dari pihak Eki, katanya sudah dijelaskan oleh anak saya. Dijelaskan, itu saya jadi sama penjelasannya ya dengan waktu Dinda panggil di BK itu. Sama, nggak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Jadi ini anehnya kenapa sudah diminta, ibu mungkin pikir ini selesai nih, kalau saya nggak dipanggil lagi kan? Iya, saya pikir besoknya dipanggil, saya selesai karena saya pikir berarti sudah selesai di BK. Tapi saya memang benar dari luar kelas itu, ini loh mam, bahwa pihak sana sepertinya mau mengadakan visum dan ada laporan polisi juga, tapi saya juga tunggu kabar berikutnya ya. Nah, dia udah begitu. Akhirnya dipanggil lah ibu ke sekolah. Nah, pihak ke sekolah bahwa bapak kecil juga bicara. Waktu itu belum didampingi kuasa hukum. Belum. Saya datang bersama Eki dan kakaknya. Kami datang bertiga. Dan itu menjelaskan bahwa sudah ada laporan polisi. Dari pihak sekolah memberitahu. Iya, sudah ada laporan polisi. Ibu dikasih lihat itu laporan polisi? Tidak pernah sampai detik ini. Katanya pihak sekolah disomasi. Oh, pihak sekolahnya disomasi. Iya, katanya seperti itu bilang karena pihak kami disomasi Bu. Tapi saya nggak pernah ditunjukin. Nggak ditunjukin. Ya, itu satu kesalahan dari pihak sekolah. Untuk suratnya saya tidak pernah lihat. Nah, Bu, ketika di sekolah itu selain dia minta klarifikasi, ada nggak permintaan lain? Misalnya, tadi kan saya dengar juga minta bikin video ya, permohon maaf atau gimana? Oh iya, itu sekitar tanggal 20 Februari. 20 Februari. Tapi setelah pemanggilan itu artinya? Oh iya, saya beberapa kali sudah datang ke sekolah. Jadi dipanggil, ini begini, saya tuh maunya ada mediasi ya dari kedua belah pihak. Saya bilang, Pak, saya dipanggil berkali-kali hanya untuk membahas yang ini lagi, yang kemarin lagi. Untuk apa? Saya bilang, Pak, saya mau dipertemukan oleh kedua belah pihak. Saya bilang, iya nanti ada waktunya Bu. Ya kapan? Saya udah beberapa kali panggilan Bapak loh untuk membicarakan ini, saya bilang gitu kan. Tapi kok saya belum dipertemukan juga mediasi.
ya bahwa sana sudah menyerahkan kepada lawyer, Bu. Seperti itu. Jadi saya itu juga hanya bicara dengan lawyer, bukan dengan pihak keluarga. Seperti itu. Jadi pihak sekolah sama sekali tidak ada inisiatif saat itu, bahkan klaimnya sudah dilaporkan, tetapi tidak ada upaya untuk mempertemukan, gitu, antara keluar dua pihak ini. Saya sudah minta tapi tidak pernah. Tidak ada direspon. Nah, terus permintaan untuk membuat video tadi, maaf, Permohonan maaf, ya. Nah itu saya diminta di sekolah waktu itu saya sempat dipanggil. Pihak sekolah, Bapak Kepsek bilang, ayo kita ke kantor pengacaranya. Untuk apa Pak? Saya bilang, untuk pembuatan permintaan maaf dan video di sana. Kenapa saya harus ke sana? Dan itu saya menolak. Karena memang waktu itu kondisi saya juga kurang sehat ya waktu itu. Nah saya pikir juga untuk apa? Kan harusnya diselesaikan di sekolah ya. Kenapa saya harus membuat permintaan maaf di sana? Gitu. Saya nggak mau kalau di sekolah. Saya mau. Saya bilang. Tapi kalau di luar saya nggak mau. Saya bilang. Tuh. Itu kan malam itu ya? Belum. Itu sebelum yang malamnya itu belum. Oh, yang jadi saya diajak ke kantor lawyer itu. Ya. Nah. Akhirnya ibu membuat video. Akhirnya membuat video itu setelah saya dipanggil KCD. Oh, dipanggil KCD. Saya tanggal 23 Februari itu saya ke KCD atas arahan Bapak Wali. Saya ke KCD, di sana bertemu dengan Ibu KCD bahwa saya juga disuruh ya sudah, Mama ini bukan kita berarti kalah ya, di sini tidak ada menang dan kalah, intinya untuk ya supaya laporan ini dicabut seperti itu, karena bukan Mama aja ini yang berdampak, kami pihak sekolah pun juga disomasi karena kan ibaratnya Eki ini terlapor, jadi kita harus mengalah. Gak apa-apa kita mengalah, katanya bikin aja surat permohonan, tapi saya pikir dulu saja kan. Ya ini saya serahkan kembali ke Mama Eki, Ibu bilang begitu. Tapi itu pembuatan video tuh memang tidak ada nyebut angka. Tidak ada. Tidak, pas waktu pembuatan itu tidak menyebut angka. Nah, ini kan beredar nih angka 200 juta, 5 juta gitu kan. Bahkan pihak sekolah sudah membantah tidak ada itu. Itu gimana tuh, Bu? Itu ada penyebutan angka di tanggal 20 Februari. 20 Februari. Yang saya disuruh datang malam, itu setelah maghrib, itu saya datang ke sekolah dan kami mengobrol dengan Kepsek dan Wakasek. Dan itu kami diminta... Itu verbal langsung disampaikan atau melalui WA? Langsung, beliau langsung menyampaikan ke saya. Oh ini Bu minta uang. Ya ini dari sana ada 3 permintaan. Satu apa Bu? Satu, saya juga berat Bu sebenarnya menyampaikan seperti itu. Enggak apa-apa Pak, sampaikan saja. Saya bilang. Tapi ini agak gimana ya? Udah sampaikan, saya motor kita dan saya punya rekamannya. Bahwa yang sana Bu minta biaya untuk pengobatan lah, untuk intinya penggantian lah ya. Penggantian materi itu lumayan fantastis Bu. Nah, saya kan langsung dek ya Pak. Iya. Pikir langsung kan. Apa nih? Saya udah kacau tuh pikiran. Waduh, berapa nih? Iya, 200. Saya 100.000. Saya kira Iya. 200 juta. Hah? Pak, 200 juta. Mohon maaf sama Pak. Emang ada apa cacat atau apa? Saya bilang gitu kan. Ini permintaan dari sana Ibu. Jadi ada 3 permintaannya. Nominal 200 juta. Ya. Yang kedua pembuatan permintaan maaf secara tertulis dan video. Yang ketiga ibaratnya kayak skorsing untuk anak lah, mungkin untuk hukuman ya. Iya, hukuman lah ya seperti itu. Sekolah harus memberikan hukuman. Ya, sekolah harus memberi hukuman yang setimpal untuk anak ini karena merasakan saya melakukan pemukulan seperti itu. Terus anak saya, kakaknya Eki ini bilang, kalau memang membuat video permintaan maaf dan tertulis, pihak sana juga harus dong sama-sama. Kita nggak mau sebelah pihak. Dan yang untuk 200 juta, saya bicara terang-terangan kepada dia sekolah, saya bilang, maaf Pak,
saya tidak sanggup. Mohon maaf, saya tidak sanggup. Ya, kira-kira ibu berapa sanggupnya? Saya bilang saya tidak sanggup sepeser pun. Ya, jadi Shock ya, cukup shock. cukup shock waktu itu di Shock, Pak. waktu itu. Orang tua mana yang tidak shock dengan Ya. angka nominal seperti itu? Ya. Semua orang Nah, tua pasti shock. waktu itu kepikiran ngambil puasa setelah ini semakin ada panggilan terus Nah, kan saya dijanjikan itu membuat video permintaan maaf dan yang tertulis dengan janji langsung akan dicabut. laporannya laporan. dari pihak sana. Betul, itu Masalah selesai. masalah selesai. Masalah selesai. Nah, betul. Tapi saya itu pembuatan tertulis itu tanggal 24 ya. Oh. Saya tunggu, kok ini udah seminggu gak datang juga, Ya, gak ada berita lah. Katanya langsung nih. Iya. Besok saya berikan ke pihak keluarga AN, langsung saya berikan ibu. Jadi biar supaya dicabut. Ini saya tunggu, tapi nggak ada berita dari pihak sekolah. Tiba-tiba tanggal 13 Maret 13 Maret datang surat panggilan. panggilan untuk klarifikasi dari Polres. Syok Iya. saya juga bilang kepada guru ini yang mengantarkan surat ke rumah saya bilang, loh Bu, kan katanya kalau sudah pembuatan video ini akan dicabut. Ya. Oh, kenapa berjalan terus? Jadi saya berpikiran negatif ya Pak. Pikir apa karena saya tidak menyanggupi itu, jadinya ini berjalan nominal itu ya. Memang sempat kepala sekolah tuh di KCD setelah dipertemukan, ya Bu, nominalnya dihapus. Ya. Kayak gitu setelah dipertemukan dengan KCD, nominalnya dihapus. Tapi kan nominal itu sempat terucap. Jadi sebelum ketemu KCD itu diklarifikasi tidak ada gitu. Diakui dulu. Diakui sebelumnya, tetapi Nah ini yang pertemuan di KCD yang pertama. Kami kan pertemuan KCD 2 kali. 2 kali. Nah yang pertama itu kami kan dipertemukan untuk diminta surat tanda tangan. Nah permintaan maaf dan video. Ya. Terus yang pertemuan kedua Pertemuan kedua kemarin bisa tuh klarifikasi yang masalah angka. yang masalah angka juga saya klarifikasi. Saya juga bicara langsung di depan pihak KCD. Karena pihak AN dipanggil katanya kan panggil juga. Itu tidak datang. Tidak ada. Beliau mungkin saya juga nggak tahu ya, tapi dari pihak kami datang. Dan itu saya langsung menanyakan ke Bapak masalahnya Bu harus kita. Saya tekankan di situ. Dan pihak KCD juga menanyakan ke Kepsek, itu siapa yang meminta? Pihak keluarga kah? Atau siapa kan? Jadi saya ditelepon atau bagaimana dengan lawyernya? Itu. Nah sekarang ke Mas Ruri, dari sisi kuasa hukumnya ini melihat ini kan kasus sama-sama anak ya. Mas Ruri ini juga saya tahu sering banget menangani hal-hal yang seperti ini kan gitu. Bagaimana Mas ini mensikapi dari sisi kuasa hukum kasus ini dan upaya apa yang dilakukan terbaik kepada pihak sekolah maupun apakah sudah ada juga upaya untuk ketemu dengan sesama kuasa hukum? Betul Mas? Ya, pertama saya sangat menyayangkan ya terjadinya masalah ini. Kemudian jadi berkembang berlarut-larut dan kemudian masalah ini jadi mempengaruhi psikis bagi anak-anak semua ya yang terlibat di situ. Oh iya. Baik klien saya, Eki ataupun siapa yang terlibat di situ pasti berpengaruh. Ya. Kayak saya berpikir mereka semua ini korban sama. Iya ya. Korban. Seharusnya permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan baik. Iya. Biar anak-anak ini bisa kembali berkumpul di sekolah dengan tenang, dengan baik. Gitu. Karena tugasnya sekolah, Iya. dengan yang lain-lain kan, gitu kan. Nah, kemudian apa yang dialami oleh Eki ya seperti yang diceritakan oleh ibundanya ini, memang seperti itu. Saya juga sempat bertanya kepada anak kita itu kan seperti apa sih permasalahannya? Itu tadi yang diceritakan. Dan perlu diketahui juga ya bahwa apa yang dialami oleh anak ini, setiap dia mengalami hal yang tidak menyenangkan tersebut di sekolah,
dia curhat, Oh. dia bercerita, berkeluh kesah lah Iya. kepada wali kelas. Oh. Iya. Iya, jadi sempat cerita ke wali kelas. Iya, jadi Ah. dalam kurun waktu yang Ah. dikatakan mengalami hal yang tidak enak Iya, ini, betul. selalu bercerita, Oh. ngadu lah ya, berkeluh kesah kepada wali kelasnya, kepada guru mata pelajarannya, kepada BK, ya kan. Tapi yang dirasakan memang hanya cerita begitu aja, Iya. tidak ada Tidak follow ada. up-nya lah, tidak ada ditindaklanjuti misalnya. Tidak ada tindakan preventif. Iya, tidak ada istilahnya dipertemukan, ya ada apa sih kalian? Iya. Ayo, jangan begitulah. Iya, harusnya. Ini tidak ada. Tidak ada. Nah, itu memang terjadi. Kalau hal tersebut bisa lah dicek lah langsung Iya. ke wali kelas, ya kan. Sampai kemudian puncaknya ini terjadi permasalahan tersebut, ya kan. Kalau saya mendampingi itu pada saat kemudian sudah ada panggilan, ya, Iya. panggilan dari pihak polisian. Iya. Bisa dibayangkan ya, Iya. bahwa Shocknya seperti apa rasanya dong? anak perempuan umur 17 tahun, ya kan, mendapatkan panggilan dari polisi. Mungkin yang dewasa aja gentar, Iya, betul. sok pasti Iya. ya, bisa makan, Iya, gitu kan. Ini terjadi pada anak kita. Nah, akhirnya Ibu Dini menghubungi kami, kemudian kita dampingi tanggal 30 Maret ya, Ya itu panggilan panggilan pertama ya. klarifikasi itu Ya. 30 Klarifikasi, Maret. Ya, panggilan klarifikasi. Kami berusaha menciptakan suasana ketenangan lah. Ya mau tidak mau kan harus dihadiri itu, tidak, iya kan? Ya ada kepentingan Eki juga, Iya. bahwa Eki harus Iya. menjelaskan kejadian Iya. yang sebenarnya kan gitu. Jadi pada saat diklarifikasi oleh kepolisian, Eki bercerita semuanya, ya kan? Apa yang dia alami sebelumnya dari setelah MPLS, kemudian kejadian tanggal 6 Februari, itu ya 6 Februari, Puncaknya. puncaknya di mana di saat itu sebenarnya Eki itu mendapatkan tindakan kekerasan terlebih dahulu. Iya. Gitu loh. Iya. Ya, memang saya kebetulan dia sedang menenteng untuk ompreng ya. Iya, Ompreng. dari kelas MBG kan? Habis makan, dia pengen Ompreng MBG itu ya. tutupnya aja. Oh, tutupnya aja. tutupnya aja. Dia tuh mau kantin, mau bikin minum. Iya. Kita bawa bagaimana buat kipas-kipas kita nggak tahu lah. Iya. Iya, pokoknya ke bawah aja dari kelas. Jadi pada Jam saat istirahat atau- dia ceritakan pada saat dia ke kantin, dia juga saat itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak juga. Kemudian dia kembali ke kelasnya, Ya. terus dia ada perlu ke kantin lagi. Iya, dia Pada saat ke Kita kantin makan. lagi, ini berdasarkan cerita Eki ya, pada saat kembali ke kantin dia mendapatkan perlakuan lagi nih, ya kan, dari kakak-kakak kelasnya nih. melihat Nah, karena kemudian dia merasa, aduh kenapa sih didatangilah kakak kelasnya itu, kenapa sih kalian, gitu kan, Iya. gitu. Nggak ada adu Ternyata, mulut. nah katanya rok lutut bahasanya gitu, Oh, sambil menendang. ditendang kakinya. itu kenapa Pak Lotu? Pernah di sana? Kalau rok anak saya kan robek belakangnya Oh, ya. Mungkin Karena di sobek dianggapnya yang pantas itu di pas Mata dalam kaki. kaki. anaknya. Ya. Kalau saya Baru Betis, betis lah. betis. Jadi masih pantas lah. Jadi pada saat nonton tendangan, Nah. kemudian dia mau di video kan ya, Iya. Iya. didorong. Nah. HP-nya Iya, ditutup, Oh, biar ditutup tidak, HP-nya. jangan video Jadi ini. bukan merebut ya, anak saya tidak Betul. merebut, tapi Nah, mau menahan aja. kalau setelah itu tendang lagi, ada suaranya dalam rekaman. Jabel fisik dong. Iya. Artinya Ya. anak Eki ini mendapatkan tindakan itu, gitu Iya. loh. Kemudian rambutnya Eki ini dijambak, ya dijambak ya kan. Nah karena mendapatkan jambakan begitu sakit ya, Iya. rasanya gimana. Kemudian dia gimana cara lepas, dia balas jambak dengan tangan kiri kalau nggak salah ya, karena tangan kanannya kan megang gembong, tangan kiri balas jambak berharap lepas ya Bu ya, atau mengundur, tapi ternyata tidak, refleks lah di situ. Iya. Satu kali ya. Itu hanya satu Jadi kali di tidak ada video ada. cara lebih dari satu kali, 2-3 kali itu tidak. Hanya satu kali itu bisa dilihat dari bukti videonya ya itu jadi. Nah setelah terjadi itu keributan, ramai karena di kantin ya, banyak anak-anak di situ. Ada dilerai oleh teman-temannya, akhirnya diselesaikan di BK. Ya guru BK. Sebenarnya menurut keterangan anak Eki ini, permasalahan ini sudah selesai di situ. Iya. Masing-masing sudah menyadari kekeliruannya, Iya. sudah mengaku kesalahannya, sudah saling minta maaf, ya kan? Iya.
membuat surat pernyataan masing-masing. Oh, itu ada itu ya. Nah, Ya, jadi anak-anak temannya ini kakak kelas ini bikin surat pernyataan buat tidak akan mengulangi lagi. Iya. Si anak Eki juga membuat itu. Iya. Sayangnya kami tidak memiliki dokumentasinya karena dilarang untuk mendokumentasikan. Oh. Sekedar memfoto ya, enggak. Dia hanya Tapi surat pernyataan itu dikasih ke orang tua. iya, Oh, enggak. disimpan di Disimpan di sekolah, sekolah. gitu ya. Nah, dengan hal tersebut, pihak Budi ini kan berpikir selesai dong. Iya, iya. Iya, Sudah lah, ya karena anak-anak, ya kan, ya sudah. Tapi kemudian mendapat kabar anak Eki ini dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Nah. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Oh, kok begitu sih dilaporkan? Iya. Dan barulah seperti yang tadi diceritakan Iya. alurnya. Sebuah pernyataan secara tertulis dan video dengan janji masalah ini selesai dicabut, tapi tidak juga. Hingga kemudian datanglah surat panggilan untuk klarifikasi tanggal 30 Maret. Situ. Ya, berdasarkan kondisi seperti itu ya, kami juga harus menjaga dong mental anak. Ya kan? Kita nggak bisa hanya memahami diri kita aja pusing, bingung ya kan? Apalagi anak. Akhirnya kita sepakat nih Budi, bersepakat untuk membuat laporan polisian tentang perundungan yang terjadi. Oh. Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di situ tanggal 8 April. 8 April kita mau membuat laporan polisi. Itu ceritanya sampai di situ. Gitu loh. Nah, setelah lapor itu dengan pihak sekolah tidak ada komunikasi. Tidak ada. Jadi perlu saya tekankan. Sampai dari awal masalah sampai saat ini belum ada dipertemukan ibu ini dengan orang tua kakak kelasnya Eki ini. Sama sekali belum ada ya. Mau ngomong langsung, berdamai langsung, tidak ada. Baik dari Dan sekolah juga. kami berharap ya sebenarnya ada semacam difasilitasi. Oh, ya, Ini itu tanggung jawab sekolah kan? Iya. Ini sekolah loh. betul. itu sudah saya kira dari awal. Harusnya seperti Harusnya itu. maksimal gitu. Gimana sih agar selesai? Kasihan ya Pak. Ah, Dengan kejadian tersebut, Pak, anak kita ini jadi kena mentalnya. oh iya pasti. Ya kan sering bisa jadi sakit, Iya. asam lambungnya naik, betul ya begitu Iya, gitu kan. Kemudian jadi takut. Bahkan setelah itu, Pak, pada saat yang namanya anak kan suka live, Iya. TikTok ya ada tuh yang masuk. ancam-ancam, awas lu kalau berani sekolah gua habisin lu. Oh. Bisa. Ini saya bicara apa adanya ya berdasarkan ini ya. Hingga kemudian lengkaplah itu apa yang dirasakan oleh anak Eki. Oh. Dia Ketakutan takutnya berlebihan lah ya. ada, malunya ada. Saya terkenal banget tapi negatif nih. Tidak jadi Saya nggak mau populer. kayak ini. Iya. Untuk berangkat sekolah saya jarang sekolah lu dia. Lu Jarang, ya, sekolah. jarang sekolah. Untuk sekolah itu saya sampai telepon, mau ibu sering ngomong. Dirayu. Saya rayu, Nah, ayolah sekolah. Saya malu, katanya. Udah nggak usah malu. Ambil positifnya, anggap saja Ya. kamu itu sebagai duta anti bully, saya bilang. Iya, iya. Ya kan? Nah. Udah, kamu harus berani kalau ada apa-apa bilang. Ya kan kita bicara gitu biar anak tenang. Betul. Ya, Bet. Nah, dia mau sekolah, walaupun kemudian jarang-jarang juga ya, kan Iya. masih ada. Itu efek yang Trauma nyata kita terlihat susah saat ya. ini. Iya. Apalagi ada catatan, jadi malahan sering disebut loh sama sekolah ya, kamu terlapor. Iya. Si Pihak Iya. terlapor. sudah gitu Wah. Pak, ada juga omongan yang sampai ke dia dan dia membayangkan terlalu jauh ya, bahwa nanti saya ini diproses di polisi, kemudian kejaksaan, Iya, iya. nanti di sidang di pengadilan, terus masuk ke penjara anak. Nah, Jadi bayangannya sudah luar Wah. biasa dan ini sangat mengganggu konsep. mengganggu Pasti. dan sudah tidak begitu Bang yang jadi perhatian Jadi kita. sakit terus gak masuk. Ya, akhirnya berapa hari kemarin ya, kemarin itu kan pihak dari pelapor awal ini kan press conference juga gitu kan. Jadi memang ini jadi semakin rumit ketika penanganannya dari pihak sekolah ya terjadi, kalau menurut saya itu terjadi pembiaran pertama. Sebetulnya bisa diantisipasi loh dari awal ketika cerita-cerita itu awal. Belum, ini kurang kurang responsif kalau menurut saya sekolah. Mas, sorry, terakhir kita pengen juga dengar harapannya apa nih Mas dari polemik ini agar juga tidak terjadi lagi.
kemudian hari. Harapan saya, terutama untuk pihak ibu Dini ya, Iya. dari pihak ibu Dini, berharap pasal ini selesai. Baik-baik aja. Dari- Baik-baik lagi. Keluarga. Tidak ada kok kita dendam, Iya. tidak ada benci, tidak ada. Ya, ada Bu Dini dan apapun. keluarga hanya ingin anak Eki ini belajar dengan baik, dengan penuh tenang, dengan suasana yang nyaman, gitu kan. Tapi di lain di sisi lainnya, kami sangat berharap peran sekolah, gitu loh. Iya. Jangan hanya bicara tentang wah sekolah malu nih, Iya. wah jadi jelek nih citranya. Ayolah, fakta ini terjadi. Bicara bullying atau apapun itu bahaya loh ke depannya buat anak-anak. Iya kan? Kita akuin itu, jangan kita tutup mata kita, ya kan? Fakta itu harus diakui. Tapi di lain itu, dengan dasarnya itu, kita cari formulasinya yang baik. Iya. Bagaimana ada penyelesaian yang baik buat anak-anak. Jadi hal yang negatif ini mungkin bisa jadi hal positif, bisa jadi contoh ya, Bang. Artinya ini jangan bicara tidak mungkin terjadi, ya. Yang namanya begitu banyak anak-anak berkumpul, lebih dari 500 orang individu anak-anak berkumpul dengan latar belakang yang berbeda-beda, sangat mungkin ada gesekan. Pasti. Walaupun kita tidak berharap ya ada Iya. gesekan, tapi kan harus disadari. Ayolah sekolah, jangan hanya bicara. Kita juga tidak ada kok niat untuk mempermalukan sekolah. Teman-teman saya anak Bekasi ya, Iya. sekolah di Bekasi. Teman-teman saya juga anak-anak SMA 2 banyak, ya kan? Bahkan mereka mensupport. Dan saya tekankan lagi, mohon maaf, setelah kejadian ini ternyata banyak anak-anak berani. Yang anak-anak lainnya ya, siswa Yang lain, lainnya, baik yang saat ini sekolah ataupun alumni. para alumni. Iya. Mereka yang pernah merasakan itu Iya. hanya bicara, Iya. memberi support segala macam. Bahkan ada yang bilang, tolong dong bantu saya juga. Makanya saya bilang ke siapa Bu, ke Eki, Ya. anggap kamu itu duta anti bully. Iya. Jadi yang lain ngelihat, oh ada yang berani nih. Tapi tetap ya, saya juga tidak membenarkan tindak kekerasan. Iya kan Bang? Tapi di sinilah kita berharap pihak sekolah, pemerintah daerah, baik itu kota ataupun provinsi, ya kan, bahkan negara harus hadir di sini. Iya. Ini tanggung jawab kita semua gitu loh, Bang. Betul. Jadi saya sebut lagi di awal tadi bahwa anak-anak ini korban semua. Ayo kita lepaskan ego kita, iya kan? Jangan kedepankan rasa di orang tua dan dewasa ya. Kita pikir kenapa semua. Saya rasa Bang, mereka ini pengen selesai kok. Pasti. Ya kan? Pasti sama Jangan ibu kemudian ya. kita menghalangi itu. Sama ibu punya keinginan yang sama. Gitu Bang, kira-kira Iya. Bang. Niat kita baik kok, tidak Iya, ada. iya. Bu, terakhir Bu, apa Bu harapannya Bu terhadap terutama terhadap Linda ya? Harapannya ke depan seperti apa? Kira-kira apa Bu? Ya, yang harapan saya ya ini semua cepat selesai. Terus apa ya? Ini cukup untuk terakhir kali kejadian ini di anak saya. Iya. Jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini, dan untuk saya mohon untuk pihak sekolah lebih mendengar anak-anak seperti itu. Saat anak-anak berkeluh kesah itu lebih mendengar dan lebih ayo merangkul gitu loh. Lebih bijak aja gitu seperti itu. Jadi buatlah senyaman mungkin sekolahan ya. Namanya sekolahan itu kan rumah kedua Pak. Betul. Buat anak-anak. Sekolah layak anak ya. Ya, ini kan rumah kedua dong. Iya, pasti. Mereka kadang kan, aku males mau di rumah, misalkan ini kalau di sekolah kan ketemu dengan teman-temannya. Ya kita buat senyaman mungkin gitu. Ibaratnya yang kita hadapi ini anak-anak remaja yang menjelang dewasa. Jadi ya berbeda-beda sifat atau apapun kan berbeda. Ayo masuk aku. Dan ini kejadian ini yang saya minta cukup terakhir di anak saya. Ya, Jangan itu ada- artinya gini, dari pihak ibu ini kan sudah membuka ruang untuk menyelesaikan persoalan ini baik-baik. Tinggal bagaimana pihak sekolah juga mempunyai pemikiran yang sama dan pihak yang di sana juga pemikiran yang sama, sehingga menang tidak jadi apa-apa, kalah juga tidak jadi apa-apa, kan gitu. Bahkan kalau apa sih kita mau menjarain anak-anak, enggak juga kan gitu, nggak boleh terjadi lagi. Jadi kesimpulan dari
pembicaraan kita ini adalah bahwa persoalan anak tidak bisa dipandang hanya sesaat, perlu juga dipikirkan ke depannya seperti apa. Itu aja. Buat bagi yang berani berspeak up seperti ibu ini, ditunggu juga next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.